Oke, kali ini kita akan membahas tentang contoh soal yang sudah ada di statmat.id. Di sini kita sudah tahu bahwa H1 H0-nya sudah ditentukan dan H1-nya juga sudah ditentukan. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana cara menyelesaikan kasus chi-square untuk satu sampel. Di sini datanya sudah ada. Untuk lebih lengkap bisa dilihat di situsnya, ada di link di bawah. Nah, di sini data yang dari website statmat.id, datanya seperti ini. Observasi. Terus kita belum tahu nilai EI-nya sebelumnya. Nah, untuk itu kita cari nilai EI-nya dengan menggunakan rumus ini. Ya. Jadi kita jumlahkan keseluruhan data observasi ini, lalu kita bagi dengan jumlah K. K itu adalah banyaknya kelompok sel atau observasi. Ini bisa kolom dan sebagainya ya. Intinya adalah banyaknya data observasi, banyaknya kolom observasi per kelompok. Nah, di sini ada 7, berarti N total ini 148 per 7 sama dengan 21. Nah, ini yang kita masukkan di sini. Untuk kasus chi-square satu sampel, untuk nilai EI-nya bergerak dari 1 sampai ke N, kalau di sini sampai 7, ini sama semua. Oke. Nah, kita sudah dapat nilainya. Sudah bisa kita masukkan ke rumus chi-square di sini dengan formula ini, karena ini observasi sudah dapat, ini juga sudah dapat, ini sudah dapat. Oke. Di sini kita angka kedua ya, ini. Angka kedua kita cari chi-square hitung. Chi-square hitungnya adalah menggunakan rumus yang biasa yang sudah ada di depan tadi. Nah, caranya masukkan, ini adalah data observasi, ini data harapannya, observasi, harapan, semuanya sampai dijumlahkan sampai selesai berdasarkan aturan ini. Nah, setelah itu kita dapat nilai hasilnya seperti ini, dan adalah chi-square hitungnya adalah 5,67. Ya, bisa ya, jelas ya. Oke. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita tentukan ini langkah ketiga, kita tentukan chi-square tabelnya. Chi-square tabel ini menggunakan tabel C ya, tabel C. Di statmat.id sudah ada itu. Di linknya juga ada di bawah situ nanti. Itu ada tabel C atau tabel chi-square ya. Nah, cara menentukan nilainya, pertama tentukan dulu derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu adalah K atau jumlah amatan, jumlah kolomnya. Kolom tadi dikurangi 1, jadi derajat bebasnya adalah 6. Nah, setelah kita dapat derajat bebasnya, di soal itu sebenarnya sudah ditentukan. Kalau tidak ditentukan bisa kita uji satu persatu. Misalnya alfanya itu ditentukan, kalau ditentukan 95%, berarti 0,05. Nah, di sini anggaplah alfanya adalah 0,05 karena memang sudah ada di soal sih. Nah, di sini kan kalau lihat tabel C, ini tabel C, di situ ada kolom pertama itu adalah derajat bebas, itu mulai 1 sampai berapa ya angkanya, ada di situ, coba bisa dilihat. Nah, terus kalau untuk ini adalah alfanya berkisar dari 0,99 sampai 0,001 ini. Nah, di sini ada banyak nilai ini, tapi kita lihat yang sebaris sama 6 ke sini, yang derajat bebasnya 6 dan alfanya 5. Nah, nilai inilah yang kita ambil adalah 2,59. Kita peroleh chi-square tabelnya ya. Chi-square tabelnya adalah chi-square tabel di derajat bebas 6 dan alfa 0,05 adalah 12,59. Terus yang terakhir adalah kita menentukan kesimpulannya ya. Kita menentukan kesimpulannya. Ingat, area penolakan untuk uji ini adalah tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Nah,
kita sudah tahu bahwa chi-square hitungnya adalah 5,67 dan chi-square tabelnya adalah 12,59. Nah, artinya ini tidak terpenuhi. Karena chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka kita asumsikan adalah gagal tolak H0. Ya kan? Jadi artinya kita mengakui bahwa tidak ada perbedaan, ya. Demikian penjelasan tentang chi-square. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih.